Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau membahas tugas tutorial 1 mata kuliah penelitian tindakan kelas. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Soalnya, sebutkan pengertian penelitian tindakan kelas menurut pemahaman saudara disertai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, menurut pendapat saya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki atau merefleksi diri dan pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian ini juga merupakan salah satu upaya guru dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian berawal dari kerisauan guru akan kinerjanya, di mana masalah PTK muncul karena timbulnya kesadaran pada diri guru tentang masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, guru merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam praktek pembelajaran yang dilakukan selama ini. Kemudian, karakteristik PTK yang kedua yaitu penelitian melalui refleksi diri. PTK mempersyaratkan guru untuk mengumpulkan data dari prakteknya sendiri melalui refleksi diri. Berarti, guru mencoba mengingat kembali apa yang telah dikerjakan di kelasnya, apa dampak tindakan tersebut bagi siswa, dan mengapa dampaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Dan karakteristik yang terakhir yaitu tujuan PTK yaitu memperbaiki pembelajaran, di mana prosesnya dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Nah, itulah pengertian dan karakteristik dari penelitian tindakan kelas menurut pendapat saya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Soalnya, jelaskan manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas yang pertama bagi guru yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah melakukan sesuatu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Selain itu, karena permasalahan-permasalahan yang diteliti di dalam PTK adalah yang memang dirasakan dan dialami sendiri, maka PTK akan menjadi jembatan kesenjangan antara teori dan praktek. Dan guru akan mengetahui teori yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas bagi siswa, di mana dengan adanya pelaksanaan PTK yang dilakukan oleh guru, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik, dan akhirnya hasil belajar siswa pun diharapkan akan lebih baik juga. Selain itu, pelaksanaan PTK memberikan dampak positif yaitu menjadi model bagi siswa, bahwa guru memberikan perhatian khusus terhadap pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, manfaat PTK bagi sekolah.
Dengan pembelajaran yang baik dan memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengelola kelas, sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih baik karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep, serta penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang dialami oleh guru. Dengan proses belajar yang baik, siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik dan nantinya bisa ikut meningkatkan prestasi sekolah. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa penelitian tindakan kelas mempunyai keterbatasan untuk divalidasi dan digeneralisasikan? Penelitian tindakan kelas tidak bisa divalidasi karena kesahihan PTK sebagai penelitian yang ilmiah masih sering dipertanyakan dan tidak diakui. Selain itu, metodologinya agak longgar yang lebih bersifat informal. Meskipun sudah dijaga keobjektifitannya, tetapi masih menimbulkan keraguan, yaitu apakah kaidah-kaidah penelitian ilmiah dapat dijaga selama pengumpulan data? Apakah tidak ada manipulasi yang dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa karena perintah guru? Hal-hal tersebutlah yang sering dipertanyakan oleh para peneliti atau penguji untuk kesahihan PTK yang dilakukan oleh guru. Selain itu, PTK tidak dapat digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tertentu. Selain itu, PTK tidak dapat digeneralisasikan karena sampel yang sangat terbatas, di mana peran guru sebagai pengajar dan sekaligus peneliti sering membuat dirinya sangat repot. Nah, melalui PTK kita dapat menyimpulkan bahwa satu teknik efektif untuk meningkatkan motivasi siswa karena sampel penelitiannya hanya satu kelas yang merupakan kasus khusus. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan 5 pertanyaan yang digunakan guru dalam mengidentifikasi masalah. Nah, berbekalkan kejujuran dan kesadaran untuk mengidentifikasi masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan berikut kepada diri sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa yang sedang terjadi di kelas saya? Kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? Pertanyaan ketiga, apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? Dan pertanyaan kelima, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada? Nah, itulah 5 pertanyaan yang dapat guru gunakan dalam mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya, sebutkan langkah-langkah dalam menyiapkan pelaksanaan PTK. Adapun langkah-langkah dalam menyiapkan pelaksanaan PTK yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Yang ketiga, merencanakan perbaikan, di mana pada tahap ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, merumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang kedua, yaitu menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Langkah yang keempat yaitu melaksanakan PTK. Dalam melaksanakan PTK, kita harus menyiapkan pelaksanaan PTK tersebut, di mana terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Skenario mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan tindakan atau perbaikan.
Yang kedua, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, misalnya gambar-gambar, meja tempat mengumpulkan tugas, atau sarana lain yang terkait. Selanjutnya, yang ketiga, menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Dalam hal ini, guru harus menetapkan apa yang harus direkam, bagaimana cara merekamnya, dan kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Agar dapat melakukan hal ini, guru harus menetapkan indikator keberhasilan. Dan jika perlu, untuk memantapkan keyakinan diri, guru perlu mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan teman sejawat atau berkolaborasi dengan dosen LPTK. Selanjutnya, melaksanakan tindakan. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyiapkan pelaksanaan PTK. Dimulai dari menganalisis masalah sampai dengan melaksanakan tindakan. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 6. Soalnya, sebutkan bidang-bidang yang layak dijadikan fokus PTK. Ada beberapa bidang kajian yang dapat dilakukan oleh guru sebagai peneliti dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu masalah belajar siswa. Nah, salah satu bidang kajian yang paling penting dalam PTK adalah masalah belajar siswa di sekolah. Beberapa tema yang termasuk di dalam tema ini antara lain masalah belajar di kelas, kesalahan-kesalahan pembelajaran, dan miskonsepsi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa bidang masalah belajar siswa ini adalah bidang yang paling banyak bisa diangkat oleh seorang guru dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu desain dan strategi pembelajaran. Bidang kajian kedua yang patut diangkat sebagai bahan penelitian di kelas adalah desain pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, untuk bidang kajian yang kedua ini termasuk di dalamnya yaitu masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi di kelas, partisipasi orang tua dalam proses belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu alat bantu, media, dan sumber belajar. Dalam penelitian tindakan kelas, sering juga diangkat bidang kajian tentang alat bantu mengajar, media pembelajaran yang digunakan oleh guru, hingga sumber belajar bagi siswa. Tema yang termasuk dalam bidang kajian ini antara lain masalah penggunaan media, perpustakaan, dan sumber belajar di dalam atau di luar kelas, peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil belajar. Sistem asesmen dan evaluasi baik dalam tahapan proses pembelajaran maupun pada hasil pembelajaran juga layak dikaji dengan PTK. Adapun beberapa tema yang berkaitan dengan bidang ini yaitu masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran, dan pengembangan instrumen asesmen berbasis kompetensi. Selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Bidang kajian pengembangan kepribadian siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan juga merupakan bidang kajian yang sering diteliti, baik saat melakukan PTK maupun PTS atau penelitian tindakan sekolah, yakni penelitian tindakan dengan level yang lebih luas yaitu sekolah. Adapun tema yang berhubungan dengan bidang ini yaitu peningkatan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam PBM, dan peningkatan konsep diri peserta didik.
Selanjutnya, bidang yang layak dijadikan fokus PTK yaitu masalah kurikulum. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kurikulum adalah bidang kajian yang juga dapat diteliti melalui penelitian tindakan kelas. Mungkin tema yang bisa diteliti seperti implementasi KBK, KTSP, kurikulum 2013, urutan penyajian materi pokok, interaksi guru siswa, siswa dengan materi ajar, dan siswa dengan lingkungan belajar. Nah, itulah bidang-bidang yang layak dijadikan fokus penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 7. Sebut dan jelaskan 4 jenis observasi. Nah, dilihat dari cara melakukannya, observasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, observasi terbuka. Dalam observasi terbuka, pengamat tidak menggunakan lembar observasi, melainkan hanya menggunakan kertas kosong untuk merekam pelajaran yang diamati. Dalam observasi terbuka, tidak menggunakan lembar observasi pada saat pengamatan. Selanjutnya, yang kedua, observasi terfokus. Observasi terfokus secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Misalnya yang diamati kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, dampak penguatan bagi siswa, atau jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu observasi terstruktur. Dalam observasi ini menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dan siap pakai, sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda checklist pada tempat yang telah disediakan. Ciri khas pengamatan dalam kasus observasi ini menggunakan metode pengkodean untuk pengumpulan data. Pengkodean ini sendiri menggunakan perilaku atau tindakan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya yang memenuhi syarat sebagai manifestasi dari perilaku yang diminati. Selanjutnya yang keempat yaitu observasi sistematik. Observasi ini lebih rinci dari observasi terstruktur dalam kategori data yang diamati. Misalnya, dalam pemberian penguatan, data dikategorikan menjadi penguatan verbal dan non-verbal. Misalnya, guru sedang mengamati anak-anak menanam bunga. Sebelum guru melaksanakan observasi, guru sudah membuat kategori-kategori yang akan diamati. Misalnya tentang kerajinan, kesiapan, kedisiplinan, kebersihan, kerjasama, dan lain-lain. Nah, itulah 4 jenis observasi jika dilihat dari cara melakukannya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Sebutkan cara menganalisis masalah. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi masalah. Menganalisis masalah dapat dilakukan dengan mencari tahu akar penyebab munculnya masalah tersebut. Untuk melakukan analisis, ada berbagai cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Renungan ini bertujuan untuk melihat kepada diri kita sendiri yang disebut dengan introspeksi. Dengan cara merefleksi, merenungkan kembali proses pembelajaran yang akan dilakukan, kita dapat menambahkan pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang penyebabnya ingin kita gali. Selanjutnya yaitu dengan bertanya kepada siswa apa yang terjadi sehingga nilai ulangan atau ujian mereka selalu rendah atau mengapa mereka tidak tertarik kepada pelajaran tersebut.
Kita bisa bertanya langsung kepada siswa, baik dengan wawancara atau dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Misalnya, kita dapat menelaah tugas atau pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh siswa, menelaah hasil ulangan mereka, atau melihat ulang tugas atau soal yang telah diberikan. Nah, itulah beberapa cara dalam menganalisis masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan tindakan perbaikan. Dalam mengembangkan alternatif tindakan, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar bidang ilmu yang relevan. Dan yang ketiga, mengingat kembali pengalaman kita dalam menangani masalah serupa. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita dapat mengembangkan alternatif tindakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, kita masuk ke soal terakhir, nomor 10. Tuliskan langkah-langkah dalam membuat RPP penelitian. Adapun langkah-langkah dalam membuat RPP penelitian yaitu yang pertama, membuat skenario pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan yang diinginkan. Di dalam skenario ini terdiri dari kegiatan awal, misalnya mengkondisikan kelas sebelum dimulai pelajaran, menyapa dan mengabsen siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, yaitu pemberian materi pelajaran sesuai dengan metode. Selanjutnya, kegiatan akhir yaitu mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan penguatan dan refleksi dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya, menutup pelajaran. Langkah yang kedua yaitu mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan perbaikan, termasuk mempersiapkan alat peraga jika memang dibutuhkan. Selain alat peraga, sarana dan prasarana berupa ruangan untuk diskusi kelompok, meja kursi tertentu, OHP, LCD, atau sesuai dengan tuntutan skenario juga harus disiapkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun RPP yang lengkap. Dalam rencana perbaikan pembelajaran, memuat mata pelajaran, pokok bahasan, subpokok bahasan, kelas atau semester, waktu, tujuan, materi, media dan sumber, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan langkah yang keempat yaitu melakukan simulasi perbaikan yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki skenario pembelajaran atau rencana perbaikan secara keseluruhan. Itulah langkah-langkah dalam membuat RPP penelitian. Nah, itulah pembahasan tugas tutorial 1 saya, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.